Ini kita akan membahas mengenai relasi kekuasaan dalam pelecehan seksual gitu ya, baik verbal maupun yang sudah mengarah ke perilaku gitu. Ini berkaitan dengan kasus di Fakultas Hukum UI ya. Dan kita udah tahu lah, kan, baca ada sekitar 16 orang gitu ya, yang jadi pelakunya gitu. Jadi mereka buat grup gitu yang kemudian ada chat itu isinya tentang secara verbal itu melecehkan seorang perempuan baik dosen maupun mahasiswinya di situ. Saya tidak akan bicara kasusnya karena kasusnya sudah cukup eh, banyak bisa diakses di berbagai kanal media sosial gitu, media media elektronik gitu. Tapi kita bisa belajar dari Google itu secara umum konsep-konsep yang ada ini. Sekarang kan ada ringkasan AI gitu. Kita bisa belajar soal hal-hal besar dalam dalam konteks pelecehan seksual gitu ya. Jadi kalau menurut ringkasan AI ini, nanti saya berusaha untuk membacanya dari perspektif ingatan saya gitu ya. Setidaknya saya pahami dari apa ya yang ada di dunia gitu ya. Ini perspektif personal saya, jadi ya, mungkin bisa keliru juga. Jadi model of water solution illustrates that harassment is tool used to peddle various dominance, coerce, or exploit subordinates, often rooted in gendered organizational hierarchies. Jadi model relasi kekuasaan dalam pelecehan seksual itu mengilustrasikan eh, pelecehan sebagai alat yang dilakukan oleh individual dengan status yang lebih tinggi untuk mendominasi, memaksa, mengeksploitasi orang yang berada di bawahnya gitu ya, subordinat gitu. Seringkali itu berakar pada hierarki organisasional yang berbasis gender gitu ya. Jadi laki-lakian biasanya juga lebih mudah jadi pemimpin gitu ya, secara kultural maupun struktural gitu. This power dynamics include quid pro coercion, trading power for sexual act gitu ya. Jadi kecenderungan untuk mempermudah perilaku yang menjurus ke perilaku yang berhubungan dengan seksualitas gitu. Dan hasil environment harassment sustain tentang social power imbalance gitu. Dan juga pelecehan lingkungan yang hostile itu ya, yang itu uh, apa kayak dilindungi gitu, secara organisasional, secara struktural, dan juga ketidakseimbangan kekuasaan sosial. Jadi kalau kita lihat kasus di Fakultas Hukum UI itu kan juga orang tuanya memiliki background kekuasaan yang uh, lebih tinggi gitu ya. Jadi ada yang orang tuanya memiliki background kepolisian misalnya, atau justru memiliki uh, akses dari kampus gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi yang bagus dari berita tersebut adalah apa rektor dan dekannya juga ya, turun tangan dengan proaktif gitu ya, dan kita lihat di media sosial. Jadi apa kata kunci dalam pelecehan seksual itu adalah relasi kekuasaan gitu ya, karena tidak seimbang gitu. Misalnya dalam kasus tangkapan layar yang dibagikan oleh pelaku gitu kan, itu mantan pacarnya gitu, dan dia mungkin secara background keluarga juga mungkin lebih lebih punya akses terhadap kekuasaan gitu, sehingga dia mungkin menganggapnya bahwa melakukan hal itu pasti dilindungi gitu. Kalau kita lihat juga awalnya yang datang cuma 2 orang, kemudian sisanya itu tidak diizinkan orang tuanya gitu ya. Kok orang-orang dewasa kok bahasanya tidak diizinkan, padahal mereka udah dewasa, udah bisa melakukan tindakan sendiri ya. Harusnya bisa mempertanggungjawabkan apa omongan yang mereka apa ketik di di publik gitu, di WA ya, meskipun itu sifatnya private group ya. Tapi ya apa konten-konten di dalamnya juga tidak bisa dibenarkan, karena dia membagikan foto misalnya dosen dan mahasiswinya untuk kemudian secara vulgar itu dikomentari dengan kata-kata yang bernada seksualitas gitu. Kemudian apa konsep-konsep yang bisa kita pelajari dari pelecehan seksual gitu ya. Yang pertama adalah paradox of power ya, paradoks kekuasaan.
Jadi ini mudah dipahami ya, otoritas yang lebih tinggi, lebih besar itu kemungkinan besar lebih cenderung untuk melakukan tindakan pelecehannya lebih besar lagi. Karena kekuasaan itu cenderung korup ya. Karena orang kuasa itu kan orang yang memiliki kuasa itu merasa dirinya di atas yang di bawahnya itu, di atas dari orang yang dianggap di bawahnya dia gitu. Ya mudah mudah dipahami bahwa dia merasa akan aman gitu. Jadi merasa bahwa mereka mudah untuk menjustifikasi ya, membenarkan tindakan mereka, kemudian tidak mengindahkan itu ya impact-nya terhadap korban gitu. Ignore the impact, kemudian menciptakan kultur ya, kultur yang dinormalisasi tadi, bahwa kemudian juga korban itu takut untuk melapor dan melawan karena takut ancaman dan juga dampaknya dari pelaku gitu. Jadi paradoks kekuasaan di sini apa bahwa semakin berkuasa seseorang memiliki posisi yang secara status sosial itu lebih tinggi, kemungkinan untuk melakukan tindakan seperti ini juga lebih tinggi. Ya. Mungkin saya eh, secara personal itu bersyukur kalau dikelilingi orang-orang yang mungkin sama-sama polos gitu ya. Circle-nya tidak neko-neko gitu. Yang diobrolkan paling ya apa konspirasi dunia gitu atau tontonan waktu kecil itu apa gitu, animasi dan sebagainya. Jadi karena circle-nya sama-sama tidak neko-neko gitu, jadi ya nggak punya pikiran aneh-aneh untuk apa, apalagi sampai untuk abuse of power, power aja nggak punya gitu. Jadi di sini mudah dipahami ya bahwa orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi itu cenderung memiliki kemungkinan untuk melakukan pelecehan yang lebih tinggi juga. Jadi poin pertama ini konsep kuncinya mudah dipahami. Kemudian gender power dynamic ya, dinamika kekuasaan berbasis gender gitu. Jadi pelecehan seksual itu seringkali ekspresi kekuasaan dari gender gitu ya, bukan tradisional maskulin or feminim. Jadi norma organisasi tradisi ini yang sifatnya maskulin gitu ya, yaitu yang sifatnya agresif dan dominan itu digunakan untuk eh, melakukan tindakan yang tidak yang kasar gitu ya, kasar maupun eh, mengobjektifikasi mengobjektifikasi perempuan gitu. Gimana ini Jasri? Ketinggalan nggak ya? Sebentar. Jadi ini adalah pelecehan seksual itu adalah manifestasi, ya, ekspresi dari kekuasaan yang itu menguntungkan laki-laki ya di sini dalam konteks kultural gitu. Karena dianggap bahwa hal tersebut itu adalah ciri maskulinitas gitu. Kalau kita lihat dalam dinamika kekuasaan berbasis gender ini tadi, itu kita bisa juga belajar dari apa meme-meme gitu ya, meme atau meme ya kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya meme, bahasa Inggrisnya meme gitu. Gojekan tentang chat gitu ya, chat atau apa itu namanya, di gadget gitu. Itu kan seringkali kita melihat apa yang mengarah kepada tindakan agresif eh, terhadap gender lain ya, yang di sini wanita gitu misalnya. Jadi eh, kultur itu dinormalisasi gitu ya sebagai suatu hal yang maskulinitas gitu. Padahal ya kalau harusnya kalau maskulin itu kan melindungi justru melindungi wanita gitu. Jadi kesalahan dalam berpikir juga ketika melihat bahwa eh, kontrol itu bagian dari maskulinitas gitu. Padahal kan sebenarnya apa bentuk penghormatan itu kan sebenarnya dua arah ya sifatnya. Ya, jadi nggak bisa terus terus apa satu dipaksakan pada yang lain gitu secara secara kekerasan baik verbal maupun perilaku gitu. Jadi ini juga mudah dipahami gitu ya. Apa dalam konteks
ekspresi kekuasaan ya dalam dalam kultur tradisional kita yang itu juga dapat dilihat dalam struktur atau norma organisasi gitu. Itu yang sifatnya agresif dan juga mendominasi gitu. Kemudian yang ketiga adalah struktural inequality ya, ketidakimbangan struktural gitu. Dalam konteks akademik maupun ruang kerja ya, dalam ini kan kasusnya yang kemarin itu kan di ruang akademik gitu. Maksudnya relasinya adalah mahasiswa kemudian juga mahasiswa dosen gitu. Hierarchical structure ya, professor student plus employee allow senior individual to exploit, dominate or silence subordinate ya. Jadi mungkin kalau kita lihat kalau dosen ke mahasiswa itu mudah dipahami ya karena satu posisi lebih tinggi daripada pada lainnya gitu. Jadi mahasiswa ya murid itu di bawahnya, mahasiswa dan mahasiswa itu di bawahnya dosen dalam konteks hierarki kekuasaan. Tapi bisa juga dibalik gitu. Mahasiswa itu justru berada di hierarki yang lebih tinggi karena dia kan kerumunan ya atau crowd gitu. Kalau orang berkerumun gitu kemudian mencoba mendiskriminasi dosennya yang wanita gitu. Ya itu juga dalam dalam struktur ketidakseimbangan itu ya. Ketidakseimbangan itu bisa dilihat bahwa justru yang berada di atas itu adalah mahasiswanya gitu. Karena mereka berada dalam crowd yang itu bisa melakukan harassment di kelas gitu. Misalnya seperti itu. Melakukan candaan-candaan yang itu membuli dosennya seperti itu. Ini juga bisa jadi alarm bagi pendidikan kita ya ketika itu terjadi gitu. Kalau kerumunan yang jumlahnya mungkin dibandingkan eh, kelas itu lebih sedikit, tapi mereka punya punya tindakan yang itu didiamkan oleh sesama lelaki gitu misalnya. Itu juga patut dikhawatirkan akan merusak merusak secara kultural gitu ya nilai-nilai kemanusiaan di kelas gitu di lingkungan akademik. Jadi ini patut menjadi catatan kita ya sebagai orang yang mungkin terlibat dalam dunia pendidikan gitu. Jadi pemahaman soal penghormatan terhadap masing-masing gender itu perlu dilakukan sejak dini. Kemudian atau taktik ya, ini taktik pelaku gitu. Yaitu pelaku pelecehan itu seringkali menggunakan posisinya ya, senior versus subordinate ya, senior mahasiswa senior untuk pada junior gitu. Atau misalnya posisi organisasi yang lebih tinggi dibandingkan pihak wanitanya gitu. Itu digunakan untuk taktik sebagai alat untuk mengintimidasi ya. Dia membatasi gerak karir organisasinya misalnya seperti itu. Jadi kekuasaan itu digunakan untuk mengontrol korban, yaitu melakukan tindakan kekerasan dan bisa penyiksaan fisik juga gitu ya kalau yang ekstrem gitu. Yang itu juga dijelaskan dalam studi mengenai abuse ya, pelecehan berbasis kekuasaan gitu. Jadi taktik-taktik seperti ini itu juga perlu dilihat oleh sesama, terutama mahasiswa ya. Harusnya sudah paham ya, karena sudah dewasa, sama-sama dewasa bahwa ketika teman-temannya itu, teman circle-nya itu melakukan tindakan yang itu sudah mengarah pada harassment gitu. Jadi sama teman itu bukannya menjadi enabler gitu ya. Kalau teman yang baik harusnya mengingatkan gitu. Kalau dalam konteks Islam itu kan sebaik-baik manusia itu adalah uh, yang baik untuk sesamanya. Baik sesamanya di sini adalah menasihati temannya. Kemudian juga kalau sudah mengarah itu bisa dilaporkan ke pihak kampus ya dilaporkan saja gitu. Karena kalau kita lihat trennya sekarang kan satgas-satgas anti pelecehan itu sudah banyak munculan di kampus ya karena kesadaran untuk masalah yang ini yang ya mungkin dulu tidak seviral sekarang ya karena media sosial tidak semasif saat ini. Sekarang sudah tidak bisa orang berlindung di balik diam gitu ya karena semua 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 media itu sudah bisa digunakan untuk melakukan perlawanan gitu. Jadi ini juga taktik ini makanya kita patut bersyukur juga pada Fakultas Hukum UI gitu ya yang memberikan contoh membuka forum yang itu mengumpulkan pelaku kemudian juga
dilakukan di apa di mana? Saya tidak membaca secara detail ya, itu apakah di auditorium atau di mana. Tapi tindakan itu patut diapresiasi ya, karena mereka melakukan suatu apa forum untuk menggugah ya kesadaran bersama bahwa ini keliru gitu secara struktural gitu. Itu bagus, kita perlu apresiasi itu. Karena yang lebih penting dari sekedar tulisan, bukan sekedar ya, tulisan itu penting sekali untuk juga untuk edukasi ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana tulisan itu diaplikasikan secara struktural dalam lingkup akademik dan juga lingkungan kerja gitu. Jadi contoh yang dilakukan oleh Fakultas Hukum UI itu sudah sangat bagus gitu. Jadi sehingga orang kan mikir-mikir ya kalau ada sanksi sosial gitu, apalagi DO gitu. Jadi itu bisa menggugah kesadaran bersama bahwa ini memang ada masalah serius di lingkungan pendidikan ini secara umum gitu. Jadi tidak main-main gitu ketika perlawan itu akan datang dengan lebih kuat gitu dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Gitu. Kemudian organizational culture gitu ya, sebenarnya environment that are mild, dominated, and permissive, but repeatedly viewed as futile gitu. Jadi pelecehan seksual itu muncul di dalam lingkungan yang didominasi oleh laki-laki yang dan permisif gitu ya. Apa yang biasanya namanya juga candaan, namanya juga jokes gitu. Kata-kata seperti itu ya. Kultur itu menormalisasi tindakan-tindakan seperti itu. Yang kemudian melihat bahwa pelaporan itu dipandang sebagai hal yang futile ya, yang sia-sia gitu. Maka kita lihat di kasus Fakultas Hukum ini juga korban awalnya juga takut melapor gitu. Nah, ini juga kemarahan masyarakat itu muncul, kemarahan publik itu muncul juga itu dari akun media sosial ya, itu eh, tangkapan layar dari percakapan tadi itu di-upload di X ya kalau tidak salah. Jadi ini konsep-konsep kuncinya gitu ya. Kalau kita lihat dari sini kita mungkin bisa memahami peta peta besarnya gitu ya. Paradoks kekuasaan, kemudian dinamika kekuasaan berbasis gender, kemudian ketidakseimbangan struktural, taktik yang dilakukan pelaku, kemudian juga eh, kebudayaan organisasional yang itu mengarah untuk menormalisasi hal itu. Kemudian ini ada framework teoritisnya gitu ya. Ini bisa digunakan sebagai awalan kalau kita ingin memahami problem ini secara holistik gitu. Yang pertama adalah social power theory ya, teori kekuasaan sosial. Ya. Bagaimana ide ini meng-highlight itu bagaimana pelaku pelecehan abuser menggunakan keuntungan struktural untuk mendominasi korbannya. Jadi ya bisa dosen ke murid, dosen ke mahasiswa mahasiswi maupun mahasiswa mahasiswi ke dosen gitu. Bisa dibalik gitu. Karena korelasi itu bisa berdasarkan hierarki jabatan, tapi juga bisa berdasarkan jumlah orangnya itu ya, crowd itu. Karena crowd itu juga bisa membuli pihak yang lebih tinggi. Nah, itu juga relasinya bisa kebalik gitu. Yang dianggap tinggi adalah kerumunan tadi gitu. Jadi jangan jangan terpaku pada relasi kekuasaan itu soal atas ke bawah itu hanya soal jabatan saja, tapi juga bisa dilihat dari dinamika dinamika bagaimana abuse itu terjadi gitu. Ya. Yang kita anggap secara struktural di bawah itu bisa mengintimidasi yang di atas karena memanfaatkan jumlah massa misalnya seperti itu. Jadi ini juga nanti mungkin social power theory juga membahas ini lebih detail ya. Kemudian ini dari Sarah Mills, Feminist Stylistic Analysis Framework ya. Kerangka kerja analisis dari sudut pandang feminis gitu. Itu menganalisis bagaimana bahasa dan narasi itu digunakan untuk mengestablish ya, maintain, menjaga, menjustifikasi ya, membenarkan relasi yang tidak imbang dan kekerasan berbasis gender tadi. Jadi bahasa dan naratif itu juga berbahaya itu ketika digunakan. Namanya cuma candaan gitu. Canda-candaannya itu juga ngeri gitu ya. Diam berarti konsensual gitu, misalnya seperti itu. Itu kan argumen yang bisa digunakan oleh pelaku pemerkosaan misalnya. Jadi bahasa itu juga mempengaruhi kognisi kita untuk melakukan suatu tindakan membenarkan apa yang kita pikirkan gitu. Itu berbahaya. Bahasa itu menjustifikasi perilaku yang keliru. Ini patut diwaspadai. Ya.
Karena orang-orang pintar itu, kalau kita lihat ada background orang-orang pintar ya, dapat beasiswa ke luar negeri gitu. Itu yang dari 16 tadi itu ya. Sudah bikin proyek yang untuk beasiswa juga gitu. Kita menganggapnya orang-orang pintar itu harusnya tahu konstruksi bahasa dan sebagainya, tapi bukan digunakan untuk mencerdaskan orang lain gitu, tapi justru untuk melakukan tindakan apa namanya, tindakan pelecehan gitu ya. Kemudian juga ini ada critical discourse analysis ya. Eh, Menggunakan bagaimana menggunakan eh, atau menguji ya bagaimana bahasa itu perpetuates the power dynamic of abuser gitu ya. Jadi bagaimana bahasa itu dalam dinamika kekuasaan pelaku pelecehan gitu ya. Critical discourse analysis ya. Analisis wacana gitu. Kalau tadi bahasa ini analisis wacana ya. Jadi selain bagaimana bahasa itu dinarasikan juga bagaimana bahasa itu diproduksi dan juga eh, wacana itu wacana maskulinitas misalnya seperti maskulin orang maskulin ya seperti ini gitu ya yang bisa mengontrol sebanyak-banyaknya wanita misalnya seperti itu juga patut diwaspadai ya karena orang-orang pinter itu malah justru menggunakan apa teori-teori dake itu untuk menjustifikasi perilaku eh, mereka yang keliru gitu. Kemudian ada pendekatan eh, hubungan trikotomi ya. Connect surveillance to specific power relationship, including the power player, quid pro quo, counselor, helper, mentor, and one of the gang subordinate harassment gitu ya. Jadi ini menghubungkan kekerasan seksual dengan hubungan kekuasaan yang spesifik ya. Nah ini bisa saya tidak terlalu mendalami ini ya. Mungkin bisa mungkin misalnya ini ya dalam kasus yang mungkin umum di kemahasiswaan itu kan mentor mahasiswa senior ke junior gitu. Itu juga juga di apa namanya perlu dipelajari dengan mendalam. Bagaimana dalam kasus di Indonesia itu mulai sejak masa orientasi itu perilaku seperti ini tuh kemungkinan bisa bisa sebenarnya bisa dicegah sejak awal ya dengan dengan apa era keterbukaan seperti ini saat ini ya SOP-nya bisa dibuat dengan lebih 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 hati-hati gitu ya agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Jadi ini mungkin ini saya bahas dari apa simpulan AI ya. Ini bisa juga mungkin simpulan yang berdasarkan pembacaan dari mesin ya. Tapi ya kita bisa belajar dari ini hal ini sebagai titik awal saja gitu ya. Jadi bukan bukan sebagai uh, bacaan yang sudah merangkum semuanya, tapi cuma untuk pengantar saja. Setidaknya membuka wacana kita terhadap kasus yang baru-baru ini hangat gitu ya dari Fakultas Hukum UI. Mungkin seperti itu ya. Semoga kita sebagai laki-laki itu juga aware dengan hal ini ya. Jadi kita minimal speak up gitu ya. Ngomongin, mengobrolkan ini menjadi kesadaran bersama gitu ya. Kemudian meluruskan bahwa maskulinitas yang baik itu bukan yang seperti itu. Maskulinitas itu melindungi ya. Rasulullah SAW itu kan sudah mencontohkan gitu dalam konteks keislaman bahwa laki-laki yang kuat itu justru yang bisa mengontrol atau orang yang kuat itu bukan orang yang bisa secara fisik kuat, tapi yang bisa mengontrol emosinya seperti misalnya seperti itu. Dan emosi di sini kan luas ya, termasuk juga apa keinginan untuk menguasai pihak lain gitu. Kemudian mengontrol dengan bahasa dan sebagainya. Jadi kita perlu merefleksikan kembali, mengevaluasi kembali dengan bukan refleksi, tapi evaluasi kembali makna maskulinitas itu seperti apa. Jadi kita perlu memproduksi apa maskulinitas itu dengan atau dalam bahasa Inggris itu manliness gitu ya, kalau nggak salah. Atau kesatriaan gitu ya. Itu bukan seperti yang ditontonkan oleh pelaku harassment tadi. Jadi itu mungkin kita bisa belajar dari AI ini dengan dengan kita hubungkan dengan kasus personal yang mungkin pernah kita alami atau bagaimana gitu. Ini sebagai pengantar saja bukan sebagai eh, apa otoritas yang berbicara dalam hal ini, tapi kita bisa memulai kesadaran bahwa
kita bisa melakukan apa perbaikan sebisa mungkin sesuai kemampuan kita gitu ya. Kan sebaik-baik manusia itu yang melakukan kebaikan atau mencegah kemungkaran. Setidak-setidaknya itu adalah apa dengan ucapan atau dengan tulisan gitu. Mungkin seperti itu apa eh, perspektif personal saya ya. Mungkin nanti bisa teman-teman komen sendiri di bawah bagaimana apa dari sudut pandang pengalaman personal teman-teman sendiri seperti apa.